Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi dengan admin di channel Tersik Kisah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, admin akan melanjutkan kisah mengenai kualat Gunung Merapi. Pada video ini, admin akan membawakan cerita kualat Gunung Merapi subjudul babak kedua Firasat. Semoga kalian terhibur dengan pembawaan kisah dari saya. Terima kasih dan selamat menonton. Terpaksa kami berjalan kaki sejauh 3 km. Hitung-hitung sebagai pemanasan sebelum muncak. Kalian tahu sendiri betapa menyedihkannya uang saku seorang pengangguran. Uang kita pas-pasan. Bisa makan satu porsi nasi kucing di angkringan pun kami sudah bahagia luar biasa. Tidak tahu kalau Ega, dia yang beberapa kali menunjukkan sikap yang tak elok. Apa dia bisa mengerti apa yang aku dan teman-teman rasakan? Atau malah dia hanya anak egois yang tak mau tahu perasaan orang? Entahlah, hanya Mulki yang mengenal betul karakter anak itu. Lantas mengapa kami tetap melanjutkan perjalanan untuk mendaki? Disitulah seninya. Kami, aku, Yoyo, Gundil, Ibang, dan Mulki serta Kucai sudah sepakat ingin merasakan sedikit kepedihan hidup dari kegiatan-kegiatan pendakian yang kita lakukan. Supaya di masa depan, kita bukan termasuk orang-orang yang cengeng. Kalau kata Gundil, hal ini sering ia sebut dengan filosofi kuli bangunan. Surya dari ufuk timur sudah bersiap akan melanjutkan tugasnya. Udara panas khas Jogja perlahan mulai menggerayangi kulitku. Peluh tak terasa mulai bermunculan dari tempat peristirahatannya. Kami berjalan membuat barisan. Gundil berada paling depan, karena menurutku dialah yang paling tahu jalanan kota ini. Diikuti Yoyo, Kucai, dan Mulki yang memilih berjalan bergandengan dengan kekasihnya. Sial, terus saja mereka mempertontonkan kemesraan. Aku yang jomblo bisa apa? Di belakang sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta itu, ada si anak bengal yang dari semenjak turun dari kereta, tak henti-hentinya ia menghisap rokok. Sampai oksigen yang kuhirup bercampur dengan asap yang ditimbulkan darinya. Di belakangnya diikuti oleh Ibang dan aku yang berjalan berdampingan. Sampailah kita di ujung gang yang memotong jalan Tukangan menuju jalan Abu Bakar Ali. Plang bertuliskan Jalan Hansip Karno Waluyo terpampang menyambut kedatangan kami di ujung gang. Jembatan rel kereta api menghiasi pandanganku, mengingatkanku dengan jembatan rel kereta api yang ada di dekat stasiun Bandung. Gundil mengambil arah kiri, berjalan mengitari sebuah sungai. Masih lama nggak bang? Terdengar jelas teriakan Ega yang tepat berada di depanku. Gundil hanya memberi acungan tangan. Lalu telunjuknya ia arahkan ke depan. Tanpa menoleh ke arah Ega, memberi isyarat kalau mungkin sebentar lagi kami akan sampai di Malioboro. Perlahan tapi pasti, kami terus berjalan menyusuri jalan yang banyak sekali persimpangan. Aku tak yakin akan hafal dengan satu kali kunjungan jika melihat banyak persimpangan seperti ini. Di Bandung pun, sampai saat ini aku masih sering salah mengira jalan jika bertemu dengan persimpangan. Itu mungkin sebagian kecil dari resiko kota besar. Kami menyeberang untuk berjalan di samping kanan jalan, melewati sebuah bangunan yang dihiasi dengan banyak tangga dan motor-motor terparkir di dalamnya. Wow, ini parkiran. Keren. Aku sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa penampakan Malioboro yang melegenda itu. Tak afdol rasanya kalau kita ke Jogja, kita tidak mampir ke Malioboro. Itu kata teman-temanku yang sudah pernah melancong ke Jogja. Kulihat Gundil sedikit berlari, meminta semua berkumpul di dekat pos polisi yang ada di sebelah kanan jalan. Sini-sini! Dari jauh Gundil memanggilku agar mempercepat langkah menghampirinya. Lihat tuh! Aku memutar pandanganku menuruti arah yang ditunjuk Gundil. Tertulis di plang berwarna hijau Jalan Malioboro dengan aksara Jawa di bawahnya. Oh ini, Jalan Malioboro itu Dil. Dengan nafas yang sedikit terengah,
Gundil hanya menganggukkan kepalanya. Aku takjub dengan apa yang sering aku lihat gambarnya di internet. Kini terhampar jelas di depan mata. Mungkin aku akan betah berlama-lama berada di sini. Mulki dan Desti berinisiatif berdiri menghampiri pelang legendaris itu. Mereka saling potret satu sama lain. Lagi-lagi mereka mempertontonkan kemesraan. Ah, bodoh amat pikirku. Aku lebih baik duduk sejenak sambil melihat pemandangan klasik di sekitaran sana. Dipta, sini! Teriak Mulki. Apa? Fotoin! Pintanya. Mampus, emang sengaja dia. Dengan terpaksa dan berat hati, aku menghampiri kedua sejoli itu, memotret kemesraan mereka. Aku kembali ke pos polisi, duduk di samping Gundil. Mau kemana lagi kita, Dip? Tanya Yoyo. Gak tahu yo. Gelap Jogja mah. Dil, bagusnya kemana? Tanyaku balik kepada Gundil. Kepalanya menengadah, memandang langit sepertinya berharap turun jawaban dari sana. Mulutnya berbisik sendiri, seakan membacakan mantra memancing turunnya jawaban yang tepat. Candi Borobudur aja gimana? Cetusnya. Jauhan cok, Kucai menjawab. Gue pernah waktu sekolah ke sana. Dari sini jauh banget gila. Lanjutnya seraya menatapku. Ya udah, Prambanan aja gimana? Usul Gundil menyodorkan pilihan lain. Nah, itu boleh deh. Tapi naik apaan dari sini? Masa iya jalan kaki lagi? Tanya Kucai. Kita naik bus aja. Murah kok, jawab Gundil. Yoyo lalu memanggil Mulki dan Desti yang tengah asyik berbincang mesra di dekat pelang Malioboro. Mereka pun menghampiri kami sambil tetap bergandengan tangan. Syukur setelah diumumkan destinasi selanjutnya akan berkunjung ke Candi Prambanan, semuanya sepakat, termasuk Ega. Lalu kami semua memutuskan untuk langsung bergerak menuju halte Malioboro. Naik bus apa kita, Dil? Tanyaku. Gundil celingak-celinguk mencari kendaraan yang ia maksud. Nah itu tuh. Gundil menunjuk sebuah kendaraan seperti bus. Hanya bentuknya lebih kecil dan imut. Bus itu berjalan semakin pelan, sampai akhirnya berhenti tepat di halte yang kami singgahi. Trans Jogja. Wih, keren juga Jogja punya ginian. Kalau di Bandung mungkin ini sekelas Damri atau bus dalam kota. Satu persatu kami pun naik bus Trans Jogja itu. Diawali dari Kucai hingga seterusnya, sampai giliran Yoyo dan aku menaiki bus itu. Ada yang aneh ketika Yoyo melangkah kaki ke dalam bus. Dia mendadak mengembalikan langkah kembali ke dalam halte, sehingga membuatku sedikit terkejut dan hampir menabrak tubuhnya. Kenapa Yo? Ayo naik, kataku. Lu duluan deh, pintanya. Aku pun menyalipnya. Dia berhenti sejenak di dalam halte sambil sesekali memainkan matanya ke bawah seraya menggelengkan kepala. Kenapa sih lu? Ayo naik! Aku nyembul dari pintu bus untuk menarik Yoyo ke dalam. Kami semua duduk di kursi yang sudah disediakan, meletakkan carrier tepat di depan kaki kami. Di dalam kendaraan yang begitu super nyaman ini, aku melihat raut muka Yoyo yang melukiskan kegelisahan. Cuy, ngomong kenapa sih? Gelagat lu aneh dari tadi gue perhatiin. Paksaku yang sedikit kesal karena aku tahu Yoyo tidak akan seperti itu kalau tidak ada apa-apa. Gak apa-apa Dip. Kita banyak-banyak doa aja ya. Semoga kita semua baik-baik aja, katanya. Aku tidak menimpali lagi karena perhatianku terarah oleh obrolan Gundil sepanjang perjalanan. Dia juga selalu memberitahuku suatu tempat yang menurutnya menarik, seperti menunjukkanku jalan ke arah Bandara Adi Sucipto. Tak hanya itu, dia pun bercerita kalau banyak tentang Prambanan. Hari itu dia adalah tour guide-nya. Sekitar setengah jam yang kami butuhkan untuk menunggu di dalam bus. Sebelum akhirnya kami turun di sebuah persimpangan yang Gundil bilang, jalan ke kiri ini, jalan ke pintu masuk Prambanan. Karir kami gendong kembali. Semua berarah menuju pintu masuk candi. Tak pernah aku melihat Ega tidak menghisap rokok kecuali saat kami berada di dalam kereta api semalam. Kuat banget ngisapnya. Aku yang perokok pun tidak seberat itu. Mungkin sudah beberapa bungkus ia habiskan sejak tadi. Aku akui untuk urusan menghisap rokok, aku mengacungkan 4 jempol kepadanya. Matahari semakin meninggi.
Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita tua dengan bakul di punggungnya, menatap kasihan ke arah rombongan kami. Yoyo tiba-tiba menghampiri wanita itu dengan berlari. Dia mencium tangannya. Siapa wanita itu? Yoyo sepertinya mengenalinya. Aku yang dihinggapi rasa penasaran menghampiri mereka berdua di pinggir jalan. Gundil pun melihat kejadian itu, ikut menghampiri wanita itu. Otomatis teman-temanku yang lain mengikutinya. Kami mengerumuni wanita tua itu. "Lu kenal nenek ini yuk?" tanya Gundil. Yoyo tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya diam terus memandangi wanita itu. "Lu mau jajan apa yo?" tanyaku. Namun Yoyo tetap tak menjawab. Wanita itu melihat ke arah wajah kami satu persatu dengan seksama. Bukannya menawarkan jajanan, wanita itu malah bertanya, "Sampean ajeng terpundi?" Aku yang sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa menanyakan artinya kepada Gundil. Katanya, "Kalian ini mau kemana?" Jelas Gundil. "Oh, kami mau ke candi, Nek. Habis ini kita mau mendaki Gunung Merapi," terangku. "Terus teng dalam tas niku nopo? Kok wonten bau sing boten sekeco?" ucap wanita itu dengan mengenduskan hidungnya. Kulihat wajah Yoyo berubah keheranan. "Til, aku tetap mengandalkan Gundil untuk menerjemahkan kata-kata yang tak ku mengerti. Nenek ini hanya nanya, katanya kita ini bawa apa? Soalnya dia mencium bau yang busuk banget." Aku seketika merasa resah karena hidungku tidak mencium bau busuk apapun. Sial, ada yang bawa barang aneh nggak? Aku melontarkan pandanganku, menanyakannya kepada rombonganku. Aneh memang, mengapa aku tidak dapat menciumnya. Kemudian aku memerintahkan semua, termasuk aku sendiri, untuk memeriksa isi dalam karir. Takutnya ada bekal makanan yang sudah membusuk. Aku dan Yoyo pun menyempatkan diri untuk memeriksa isi tas yang lain. Hasilnya tidak ada apapun yang berbau busuk. Wanita itu lalu pamit sambil berkata dalam bahasa Jawa, "Atos-atos, saumpami bau niku tasih enten, mboten sah ngarep sampean-sampean saged slamet. Meski mangke enten sing dadi korban." "Celaka kita, Dip." Gundil panik. "Apa katanya, Dil?" Nenek itu bilang kalau bau busuk itu masih ada, jangan harap kita semua bisa selamat. Pasti ada di antara kita yang harus jadi korban, jelasnya. "Hah? Apa maksud nenek itu? Kenapa kita tidak dapat mencium bau yang dia maksud?" "Ah, bukan di tas kita kali. Mungkin maksudnya bau badan kita. Kita kan belum mandi." Perkataan Ibang menurunkan tensi keresahanku. Memang badan kami sudah tercium sedikit bau. "Oh ya udah, nanti kita mandi aja di rumah saudara gue. Nanti gue minta dia untuk jemput kita." Gundil menyarankan ide yang bagus. "Bangsat, bikin kaget aja nek tua ini. Ngomong aja belibet. Kalau cowok udah gue hajar tuh orang." Eka menggerutu. "Jaga omongan lu ga," seru Mulki. Kami lantas merapikan kembali isi karir yang sudah acak-acakan itu, menaruhnya kembali di punggung, lalu melanjutkan langkah kaki menuju pintu masuk Candi Prambanan. Kami terus masuk ke dalam menuju loket untuk melakukan administrasi. Setelah menyelesaikan administrasi, kami semua berkeliling untuk melihat salah satu peninggalan di Indonesia yang paling bersejarah itu. "Loh, Mulki sama Desi kemana yuk?" Aku menanyakan keberadaan Mulki yang mendadak hilang. "Ke kamar mandi dulu katanya," jawab Yoyo. Kami pun melanjutkan melihat-lihat keindahan Candi Prambanan. Udara yang masih sejuk berseliweran di antara celah-celah tubuhku. Keren banget. Aku merasa takjub dengan apa yang aku lihat ini. Peradaban zaman dulu dapat membangun candi sekeren ini. Itu luar biasa. "Dip, Desti sama kalian gak?" Mulki menepuk bahuku dari belakang. Dia terlihat panik. "Lah, bukannya tadi bareng sama lu ke kamar mandi kan?" "Iya, tapi pas gue keluar dari toilet, dia udah gak ada. Gue cari-cari juga gak ada." Aku berusaha untuk menenangkannya. Lagi-lagi Ibang menghibur dengan mengatakan, "Dia lagi lihat-lihat tempat lain mungkin Ki." Mulki tetap tidak bisa tenang. Dia terus memanggil-manggil nama Desti, sampai hampir meneteskan air mata. "Aduh, kalau hilang beneran, gue mau bilang apa ke bapaknya?" "Udah Ki,
Mending sekarang kita berpencar aja nyari Desti. Saranku langsung disetujui oleh Mulki. Semua berpencar. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Desti. Dan setiap 1 jam, kita wajib berkumpul di dekat patung tulisan Prambanan untuk mengabarkan info terakhir pencarian Desti. Aku memilih untuk melakukan pencarian ke arah kamar mandi, karena aku yakin Desti masih tidak jauh berada di sana. Aku mencari ke setiap sudut, dan hampir berulang kali aku memeriksa sudut yang sama. Akan tetapi hasilnya masih nihil. 1 jam sudah aku berkutat di area itu. Ini waktunya untuk berkumpul di titik yang sudah aku tentukan sebelumnya. Siapa tahu di antara teman-temanku sudah ada yang menemukan Desti. Aku berharap insting seorang Ibang yang kuat dapat mendinginkan suasana. Aku bergegas menuju titik kumpul. Namun dari kejauhan, kulihat wajah teman-temanku itu masih tampak lesu. "Gimana? Udah ketemu?" tanya aku memastikannya. Tapi semuanya tampak menggelengkan kepala. "Kita cari lagi, keburu siang ini. Desti harus ketemu," pintaku. Sekarang aku berencana untuk mencari Desti ke area utama Candi Prambanan. Instingku yang lebih kuat memintaku untuk mencarinya di sana. Entah kenapa kali ini aku merasa yakin kalau akan menemukan Desti di sana. Aku mempercepat langkahku masuk ke area candi. Ku naiki tangga menuju area itu dengan secepat kilat. Tanpa ragu, aku langsung melesat menuju Candi Siwa. Aku tidak mau terlalu lama berada di sini karena aku ingin menghemat tenagaku untuk pendakian Merapi. Ku naiki kembali tangga yang menjadi akses ke ruang utama candi. Semakin atas aku menaiki tangga. "Woi, Dip, lu nyari di sini juga?" Ibang mengagetkanku. Ternyata insting kuat Ibang pun menuntunnya ke tempat yang sama. Semakin atas kita menaiki tangga. Samar aku melihat sepasang kaki yang dibalut jeans dan sepatu yang tak asing bagiku. Tepat di samping kaki itu juga terdapat sebuah karir yang tak asing. "Itu Desti," ucap Ibang. Aku mencoba untuk memanggil namanya, namun Desti tetap diam, tak menoleh sedikit pun. Aku lihat pandangannya terus menatap wajah patung Siwa di ruangan yang lembab itu. Aku dan Ibang mencoba untuk mendekatinya. Aku sedikit terheran karena tatapan Desti ternyata kosong. Dia hanya berdiri mematung, seperti tersihir oleh sesuatu yang membuatnya takjub. Ku coba untuk menggoyangkan tubuhnya, namun tak ada respon sama sekali. Bang, bawa carrier bang." Aku buru-buru menggotong paksa tubuh Desti. Ada yang tidak beres, kenapa Desti bisa seperti ini? Benakku dihujani pertanyaan. Pandangannya masih kosong. Meski Desti sudah ada dalam pangkuanku, matanya seketika tertutup. Tubuhnya seketika bertambah berat ketika kakiku sepenuhnya menyentuh lantai dasar area utama candi. Aku berusaha untuk tetap tenang karena takut ada apa-apa dengan Desti. Segera aku menghampiri titik kumpul untuk kemudian kutidurkan kepala Desti di atas pahaku. Yang lain belum menunjukkan batang hidungnya. Setengah jam sudah aku dan Ibeng menunggu teman-temanku yang lain dengan keadaan Desti yang masih pingsan. Dari kejauhan, teman-temanku itu berlarian menghampiriku. Jelas, Mulki sangat panik melihat kekasihnya tergeletak lemas. "Ya kenapa, Dip?" tanya Mulki. "Gue gak tahu. Gue sama Ibang tadi nemuin dia di dalam ruangan Candi Siwa. Tatapannya kosong. Yuk, minta kayu putih yuk," pintaku kepada Yoyo. Semua peralatan P3K yang ada di dalam carrier-nya. Tanpa pikir panjang, Yoyo langsung segera melepas carrier-nya dan menyodorkanku sebotol kayu putih. Tiba-tiba sebuah tangan langsung menyabet botol kayu putih yang disodorkan Yoyo kepadaku. Sepertinya Mulki ingin mengambil alih menciumkan kayu putih itu ke hidung kekasihnya agar Desti cepat sadar. Syukurnya tak butuh waktu lama bagi Desti untuk siuman. Matanya terbuka sedikit demi sedikit dan menoleh ke sana ke sini seperti keheranan. Ia seketika bangkit dan bilang, "Orang-orang tadi di mana?" "Orang-orang apa?" Mulki langsung menyerobot. "Orang-orang kerajaan. Mereka pakai baju kerajaan sambil bawa sesaji," jawab Desti. Udah,
kita keluar aja yuk, seru Yoyo. Katanya saudara lu sudah di jalan mau jemput kita, Dil. Lanjutnya bertanya kepada Gundil. Iya, gue telepon dulu ya, siapa tahu udah deket, jawab Gundil. Aku masih kebingungan, apa yang sebenarnya dilihat Desti? Apa mungkin dia berhalusinasi? Ribuan tanya semakin menghujani isi kepalaku. Udah deket katanya, ayo kita keluar, ucap Gundil. Kami semua bergegas pergi keluar area candi menuju pintu masuk. Menurut Gundil, saudaranya yang bernama Mas Irwan akan menjemput di depan pintu masuk. Desti dibopong oleh Mulki, sedangkan karirnya dibawakan oleh Ibang, sang pendekar dari daerah Dago. Tidak ada kata yang terucap dari kami semua ketika berjalan menuju pintu masuk. Mungkin kami masih sedikit shock dengan pengakuan Desti, karena selama kami, para lelaki berada di sana, kami tidak melihat satupun orang yang mengenakan baju kerajaan. Tuh mobilnya, Gundil menunjuk sebuah mobil Avanza berwarna hitam. Kami semua langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Mobil yang berkapasitas sekitar 7 orang kami jejali. Meskipun harus saling berbagi celah dengan carrier, kami dibawa oleh Mas Irwan meninggalkan Candi Prambanan menuju rumahnya di dekat Solo. Itu temenmu yang cewek kenapa, Gun? Tanya Mas Irwan kepada Gugun Dirgantara alias Gundil. Habis pingsan, Mas. Katanya tadi dia lihat banyak orang pakai baju kerajaan di Candi Prambanan, jelas Gundil. Sebenarnya aku masih penasaran kepada sosok wanita tua yang dihampiri oleh Yoyo, seperti seorang yang sudah ia kenal. Yo, wanita tua tadi itu siapa sih? Kayaknya lo kenal. Itu Mbok Ira. Beberapa kali gue pernah ketemu kalau pas puncak ke Merapi, jawabnya. Pantas saja, ternyata Yoyo pernah bertemu dengan wanita itu. Itu orang gila ya, Bang? Tiba-tiba Ega menyela. Kampret! Sikap sama mulut lu bisa dijaga gak sih? Ibang mulai meradang. Lu gue diemin karena gue masih menghargai si Dipta sama si Yoyo di sini. Kalau gak ada mereka, rahang lu udah ketinggalan di stasiun Lempuyangan. Kepalan kelerengnya itu Ibang arahkan ke hadapan Ega. Slow, Bang, gue kan cuma nanya, ucap Ega dengan nada sedikit ngegas. Udah, tahan emosi lu, pintaku. Bahaya kalau Ibang sudah melayangkan pukulannya. Dia cuma penjual jajanan biasa, jawab Yoyo dengan santai tanpa menoleh ke arah Ega. Hawa panas di dalam mobil perlahan diredakan oleh AC. Jalanan menuju tempat tinggal Mas Irwan terbilang lancar jaya. Enak nih kalau di Bandung kayak gini. Aku sangat menikmati perjalanan. Namun tidak dengan Yoyo. Mukanya pucat dan tatapan matanya hampir kosong. Kresek, ada kresek gak? Sepertinya Yoyo ingin muntah. Aku segera mengambil kresek yang sengaja aku simpan di saku samping karirku. Benar saja, Yoyo mengeluarkan isi perutnya lewat mulut. Karena kebetulan dia belum makan, jadi yang keluar hanya cairan putih yang encer. Berhenti dulu, Mas, maaf, ucap Yoyo. Mas Irwan mengiyakan permintaan Yoyo, mencari titik yang pas untuk memberhentikan mobilnya. Setelah melihat spot yang pas, Mas Irwan kemudian menyalakan lampu sen kiri seraya memperlambat laju mobilnya. Mobil berhenti di pinggir jalan yang tak jauh dari sebuah selokan. Yoyo langsung bergegas lari keluar mobil dan mengeluarkan isi perutnya. Sebagai sahabat, aku berinisiatif membawakan minyak angin untuk meredakan rasa mualnya. Kok lu mabuk yuk? Aku tahu Yoyo bukan orang yang suka mabuk kendaraan. Gak apa-apa, ayo lanjut aja, ucapnya seraya membersihkan mulutnya yang basah dipenuhi cairan isi perutnya. Kami melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama setelah mobil melaju, Yoyo kembali merasa mual. Terhitung sampai 5 kali Mas Irwan harus menepikan mobilnya di tepi jalan. Padahal keadaan jalan itu tidak terlalu ekstrim seperti jalan gentong yang ada di Garut. Udah deket kok, Mas bawa mobilnya pelan-pelan aja ya, ucap Mas Irwan. Semua orang masuk ke dalam mobil kecuali aku dan Yoyo yang masih berada di luar. Gue ngerasa kayak ada yang nolak perjalanan ini, makanya dari tadi gue mual-mual terus, jelasnya.
Yoyo memang sensitif, dia sangat peka terhadap energi halus yang menghampiri dirinya. Kali ini aku mencoba untuk menenangkan Yoyo, karena mungkin saja itu efek dari kelelahan. Mungkin lu cuma kecapean yo, ayo kita masuk ke dalam mobil aja. Tanggung katanya udah deket. Aku dan Yoyo melangkah kaki masuk ke dalam mobil. Tapi di dalam perjalanan yang katanya sudah deket, aku melewati sebuah universitas ternama di kota Solo. Dan memang tak lama dari sana, jalanan semakin menghimpit sampai akhirnya mobil berhenti di sebuah rumah yang unik. Rumah itu mempunyai 2 lantai dan 2 garasi yang berbeda. Satu khusus motor dan satunya lagi khusus mobil. Tepat di sebelah rumah itu terdapat lahan kosong yang ditanami banyak pohon pisang. Satu persatu dari kami menuruni mobil dengan usaha yang lebih ekstra karena barang bawaan kami yang bukan barang kecil. Desti masih dibopong oleh Mulki. Yoyo pun sesekali masih menghela nafas panjang dengan minyak angin di tangannya. Ada apa dengan perjalanan ini? Firasatku mulai sedikit tidak enak. Tapi itu semua aku kubur dalam-dalam dan memaksakan diriku untuk selalu berpikir positif. Ya, kenapa? Desti menoleh ke belakang. Kenapa apanya sayang? Tanya Mulki. Itu tadi ada yang manggil nama aku, Yang. Kami semua saling pandang. Karena tidak ada di antara kami bertujuh yang memanggil nama Desti. Apalagi Mas Irwan. Dia sudah mengendalui kami masuk ke rumah dan dia belum mengetahui sama sekali nama kekasih Mulki itu. Sekian video pada part kedua ini. Ikuti channel ini untuk menonton part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.